Halo semua, nama saya Oktres Eriko Advan. Saya dari Politeknik Mekatronika Sanata Dharma, jurusan Mekatronika. Saya akan menjelaskan tentang komponen yang terdapat dalam mesin Fire and Smoke Detector. Kenapa kami dari kelompok 3 memilih mesin ini? Karena kebakaran adalah hal yang sering terjadi dan menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia. Kebakaran banyak terjadi, baik itu kebakaran pemukiman atau gedung-gedung. Untuk itu, tindakan pencegahan sangat diperlukan daripada tindakan penanggulangan. Maka dari itu, mesin Fire and Smoke Detector ini tentu sangat penting bagi penanggulangan kebakaran yang terjadi. Komponen yang terdapat dalam Fire and Smoke Detector ini adalah yang pertama sensor gas, yang kedua sensor panas, lalu rangkaian relay, rangkaian penguat, rangkaian microcontroller, rangkaian alarm, LCD, dan alarm. Untuk yang pertama, sensor gas adalah sebagai pendeteksi gas karbon dioksida yang ada di ruangan atau lingkungan. Selanjutnya, sensor panas adalah mendeteksi suhu yang terdapat pada lingkungan juga. Dan rangkaian relay berfungsi sebagai switch atau pengendali on-off mesin ini. Rangkaian penguat berfungsi untuk menstabilkan sinyal inputan dari sensor. Rangkaian microcontroller berguna sebagai proses antara input dan output, dan rangkaian alarm berfungsi untuk membunyikan atau mengeluarkan output ketika setting ring telah terlampaui. Dan sebagai output ada LCD dan alarm. Untuk detail penjelasan dan prinsip kerjanya, teman saya Pinaya akan melanjutkan penjelasan masing-masing komponen ini. Terima kasih. Nama saya Pinaya Pradana Sukmawantana dengan NIM 23. Sebelumnya tadi sudah disinggung oleh Riko tentang apa saja yang terdapat dalam mesin tersebut maupun komponen-komponennya. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem blok sensor gas dan sensor panas. Yang pertama adalah sensor gas. Penginderaan sistem deteksi menggunakan sensor gas untuk mendeteksi konsentrasi gas karbon monoksida yang dihasilkan oleh api atau pembakaran. Dan selanjutnya ada sensor panas, yaitu penginderaan sistem deteksi untuk mendeteksi atau mengukur suhu atau temperatur lingkungan. Selanjutnya yang ketiga ada rangkaian relay, fungsi untuk sebagai automatic saklar, yaitu untuk mengaktifkan indikator yang sesuai dengan levelnya. Maka selain dari program pada rangkaian microcontroller, pengaktifan indikator dapat terbantu oleh rangkaian relay ini. Yang keempat ada rangkaian penguat, yaitu rangkaian penguat ini berfungsi untuk menaikkan tegangan yang dihasilkan oleh sensor. Hal ini bertujuan agar tegangan menjadi lebih stabil dan tidak lemah. Selanjutnya yang kelima ada rangkaian microcontroller dan program. Setelah inputan tadi yang sudah didapatkan, maka telah diubah ke bentuk tegangan. Selanjutnya inputan tersebut diproses oleh microcontroller dan program. Dan selanjutnya dari semua itu, output yang dihasilkan ada dua, yaitu yang pertama adalah LCD. Perangkat ini berguna untuk menampilkan hasil indikator kebakaran atau konsentrasi dari gas karbon monoksida tersebut.
dan sensor panas. Yang kedua ada alarm, berfungsi untuk menghasilkan tanda bahaya jika situasi atau kondisi bakaran berada dalam situasi yang sudah berbahaya. Sekian penjelasan tentang cara kerja blok sistem pada sensor suhu dan sensor asap ini. Terima kasih. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Valentinus Imade Alfrendo dengan NIM 1911310 dari Prodi Mekatronika. Setelah mendengarkan penjelasan tentang cara kerja blok sistem dari Benaya Pradana, kali ini saya akan menjelaskan tentang gambar rangkaian controller ke output. Nah, pada rangkaian ini memiliki 9 komponen. Yang pertama, NTC 10K sebanyak 1 buah. Lalu ada IC LM358 sebanyak 1 buah. Yang ketiga, ada IC NE555 sebanyak 1 buah. Yang keempat, ada resistor 10K sebanyak 1 buah. Yang kelima, ada potensio 10K sebanyak 1 buah. Yang keenam, ada LED sebanyak 2 buah. Yang ketujuh, ada resistor 1K sebanyak 1 buah. Yang kedelapan, ada buzzer sebanyak 1 buah. Dan yang terakhir, sumber tegangan 12 volt sebanyak 1 buah. Nah, penjelasan pada rangkaiannya, NTC dan R1 sebagai pembagi tegangan, IC LM358 sebagai komparator inverting, IC NE555 sebagai monostabil multivibrator, dan LED dan buzzer sebagai indikator. Nah, lalu kita akan mendengarkan penjelasan dari Agung tentang foto dan video cara kerja. Ya, setelah tadi kita mendengarkan dan melihat penjelasan dari Riko, Benaya, dan terakhir kita mendapat penjelasan dari Made tentang gambar rangkaian, kali ini kita masuk pada cara kerja sensor. Yang pertama, ada sensor gas. Sensor gas di sini berfungsi untuk mengukur konsentrasi atau kepekatan karbon monoksida, di mana dalam kebakaran asap itu adalah berupa karbon monoksida, gas karbon monoksida, dan hasil pengukuran tersebut itu akan dikirimkan dalam bentuk tegangan ke microcontroller untuk diproses. Setelah hasil pengukuran tersebut selesai, maka akan menentukan nanti alarm akan berfungsi menyala atau tidak sebagai memberikan tanda bahaya, dan itu menyala atau tidak tergantung dari konsentrasi atau kepekatan karbon monoksida itu sendiri. Dan yang kedua, kita masuk pada sensor suhu. Sensor suhu itu sendiri berfungsi untuk mengukur temperatur lingkungan, sama seperti sensor gas, di mana hasil tersebut akan dikirimkan ke microcontroller untuk diproses dan dalam bentuk tegangan tentunya. Setelah proses itu selesai, maka bedanya dari sensor gas adalah jika gas tadi menghidupkan alarm, tapi untuk di suhu itu untuk menentukan apakah air perlu dialirkan atau tidak. Nah, itu tergantung dari bagaimana kita mengatur sensitivitas dari sensor tersebut terhadap api. Dan sensor yang ini diyakini lebih sensitif dan lebih bagus daripada sensor yang biasanya kita temui, yaitu sensor yang seperti ini, sensor suhu seperti ini. Karena di sini kita harus mencapai 50 derajat Celcius untuk memecahkan kaca ini dan air baru mengalir. Dan ini terbukti sangat kurang efektif. Walaupun ini sangat membantu, tetapi ini
kurang efektif karena dia kurang sensitif dan pergerakannya lebih lambat menurut saya, karena ketika api sudah membesar dia baru mengalirkan air. Tetapi untuk sensor yang kami bahas ini, sensor ini memiliki sensitivitas yang tinggi dan dia bisa menjadi pencegah suatu kebakaran yang besar. Oke, baik. Tidak afdol rasanya jika kita sudah menjelaskan tapi kita tidak ada gambaran bagaimana mesin ini bekerja. Kali ini di video ini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana mesin ini bekerja. Ya, ini video kita ambil dari YouTube, dimana perbedaannya di sini menggunakan gas dari korek api, dan ketika ada gas terdeteksi maka alarm akan berbunyi. Untuk cara kerja hampir sama ya. Nah, dan ketika api, kita bisa lihat ketika api terdeteksi maka alarm menyala dan air akan disemprotkan. Cara kerjanya hampir sama, namun bedanya di sini untuk sensor yang kami gunakan adalah untuk mendeteksi karbon monoksida. Tetapi untuk dicontoh video tersebut, mesin tersebut menggunakan sensor untuk mendeteksi gas dari korek, yaitu butena atau butana. Itu ada di ikatan rangkai. Perkenalkan, nama saya Budi Haryono Wijaya, NIM 1911130113, Prodi Mekatronika semester 3. Dalam alat ini terdapat sensor gas untuk mendeteksi konsentrasi gas karbon monoksida yang dihasilkan oleh api, sensor panas yang berfungsi untuk mendeteksi kenaikan temperatur ruangan atau suhu ruangan, rangkaian relay yang berfungsi untuk saklar otomatis, rangkaian penguat yang berfungsi untuk menaikkan tegangan yang dihasilkan oleh sensor, rangkaian microcontroller yang berfungsi untuk mengolah input yang dihasilkan oleh sensor, LCD yang berfungsi menampilkan hasil pengukuran dari konsentrasi gas karbon monoksida dan suhu panas, serta terdapat rangkaian alarm yang berfungsi memberi peringatan jika terjadinya kebakaran. Dari rangkaian terdapat di alat ini dapat disimpulkan, alat ini akan sangat berguna jika diletakkan di ruangan dalam rumah atau di gedung-gedung untuk mendeteksi terjadinya kebakaran. Kebakaran dapat terdeteksi menggunakan sensor gas dan sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi kenaikan suhu dan untuk mendeteksi gas karbon monoksida yang terdapat di dalam api, dan dapat memberi alarm sehingga orang di dalam gedung atau ruangan tersebut dapat segera menyelamatkan diri. Terima kasih.